adalah debas, dermayu, banyu sehat, jadi delebus gitu. Delebus itu kalau yang nggak tahu ya Rangers, itu adalah semacam kata atau bahasa olok-olok lah. Kayak kamu gimana A, B, C, dan D, kayak seolah-olah menyepelekan dan nggak jelas gitu kebenaran dari pernyataan tersebut. Makanya kita kadang-kadang pakai delebus. Wajib mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk memanggil secara paksa dengan bantuan pihak kepolisian supaya Dirut Pdam Adi Setiawan itu mau hadir. Dari 361 voters yang tidak tahu hanya 4%, dan kemudian yang tidak setuju hanya 1%. Dan kalian bayangkan bahwa dari 361 voter ini yang setuju, yang mengatakan setuju sebesar Halo Rangers, dimanapun kalian berada. Video kali ini saya akan bacain polling yang sudah saya buat 1 hari yang lalu. Polling ini mengenai apakah Anda setuju Dirut Pdam Tirta Darmayu Kabupaten Indramayu Adi Setiawan untuk dipecat, mengingat adanya keluhan mengenai kualitas air dan tarif yang semakin mahal. Tapi sebelum kita ngebahas polling tersebut, izinkan saya untuk bercerita mengenai program unggulan dari Direktur Utama Pdam Kabupaten Indramayu Adi Setiawan. Apakah program tersebut? Yaitu adalah program DEBAS, Dermayu Banyu Sehat, yang disingkatnya itu adalah DEBAS. Program tersebut, sebagai informasi saja, itu sepertinya semangatnya adalah menginginkan bahwa air Pdam itu bisa atau dapat langsung kita minum dari keran yang ada di rumah kita. Namun program itu sampai saat ini pun tidak jelas juntrungannya seperti apa. Dan suatu waktu pada saat pameran pembangunan di Sport Center Kabupaten Indramayu, saya menyempatkan waktu untuk datang ke pameran tersebut. Dan saya berkesempatan untuk mampir di salah satu booth-nya Pdam Kabupaten Indramayu, dan di situ banyak tuh ada miniatur IPA ya, instalasi proses air tersebut dari Pdam, sehingga air itu bisa didistribusikan dari cabangnya itu ke daerah-daerah dan ke rumah-rumah kita nantinya gitu. Terus ada hal yang menarik nih. Kemudian saya melihat ada semacam wastafel gitu, dan ada tulisannya tuh di situ, tulisannya DEBAS gitu kan. Lalu kemudian saya tanya ke petugas yang jaga booth tersebut, kalau ini apa? Saya bilang, ini adalah DEBAS, Dermayu Banyu Sehat, yang dimana air yang di situ itu bisa langsung kita minum. Dan pada saat itu petugasnya juga menyarankan untuk mau coba atau tidak gitu kan. Dan pada saat itu seingat saya nggak mencoba air tersebut ya. Terus kemudian saya berpikir tuh, apa yang membedakan hal ini benar-benar bisa diminum dengan yang sebelum-sebelumnya gitu. Kemudian dari petugas itu nggak bisa menjelaskan bagaimana proses dari DEBAS tersebut gitu kan. Lalu kemudian saya berpikir dalam hati, lalu apa bedanya DEBAS itu dengan air galon isi ulang yang ada di mana-mana gitu? Karena bentuknya wastafel nih, kita kan nggak tahu ya air itu di dalam seperti apa. Kalau hanya wastafel kayak gitu kan siapa aja bisa buat gitu, dan kita juga bisa mengklaim bahwa air tersebut bisa langsung minum, padahal di dalamnya itu air isi ulang, kan bisa seperti itu gitu. Nah, kemudian dari situlah saya berpikir bahwa sepertinya DEBAS ini hanya omongan belaka yang akhirnya adalah DEBAS, Dermayu Banyu Sehat, jadi delebus gitu. Delebus itu kalau yang nggak tahu ya Rangers, itu adalah semacam kata atau bahasa olok-olok lah. Kayak kamu gimana A, B, C, dan D, kayak seolah-olah menyepelekan dan nggak jelas gitu kebenaran dari pernyataan tersebut. Makanya kita kadang-kadang pakai delebus tuh gitu kan. Jadi diksi yang tepat untuk mengolok-olok DEBAS adalah delebus gitu ya, delebus lu gitu kan, gitu kan. Dan selanjutnya ini
ada hal yang menarik lagi nih yang perlu Rangers tahu dimanapun kalian berada nih. Ini ada pernyataan dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Indramayu melalui Anggi Novia. Rapat kerja dengan PDAM ini sudah 3 kali kita laksanakan. Sudah 3 kali pula Dirut tidak hadir. Kalau pada rapat keempat tidak hadir, maka saya sebagai anggota komisi sudah tadi menyampaikan kepada pimpinan komisi, wajib mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk memanggil secara paksa dengan bantuan pihak kepolisian supaya Dirut PDAM Adi Setiawan itu mau hadir. Nah, di video yang kemarin saya tayangkan itu, saya berpendapat bahwa Dirut PDAM Adi Setiawan ini bermental pecundang, dan ini sudah jelas bahwa beberapa kali rapat dengan DPRD Kabupaten Indramayu Komisi 3 ini sang Dirut tidak hadir. Kemudian di sini menjelaskan izinnya sakit, tidak tahu sakitnya apa. Tapi saya konfirmasi kepada yang bersangkutan tidak bisa menyertakan surat keterangan sakit. Jadi saya katakan mangkir atau tidak kalau tidak ada surat keterangan dari dokter, tadi yang hadir diwakili Direktur Teknik dan jajarannya. Jadi Dirut ini mengatakan sakit tapi tidak membawa surat sakit dari dokter. Lalu di Anggi Novia ini, politisi dari PDIP Komisi 3 DPRD Kabupaten Indramayu ini mengatakan lagi, saya saja dapat komplain dari 1.300 pelanggan yang mengadu soal kenaikan tarif dari September, Oktober sampai seterusnya, termasuk air PDAM yang keruh. Jadi nggak saja mengenai kenaikan tarif, tapi itu soal kualitas dari air tersebut. Ada yang keruh, terus membuat gatal-gatal, seperti ada di respon di video sebelumnya, kalian bisa cek itu. Dan ya, kualitas air dan pelayanannya tidak diimbangi dengan kenaikan tarif tadi. Jadi tarifnya naik, kualitas airnya tidak naik, pelayanannya apalagi, kan begitu tuh. Dan kita masuk kepada inti dari video ini semua, Rangers dimanapun kalian berada. Jadi kemarin itu saya membuat polling di community YouTube saya, dan itu mencapai per hari ini, hari Minggu tanggal 15 Desember pukul 4 sore, itu sudah memperoleh sekitar 361 footer. Dan pertanyaan dari polling tersebut adalah, apakah Anda setuju Dirut PDAM Tirta Dharma Ayu Kabupaten Indramayu Adi Setiawan dipecat, mengingat adanya keluhan mengenai kualitas air dan tarif yang semakin mahal? Dari 361 footers, yang tidak tahu hanya 4%, dan kemudian yang tidak setuju hanya 1%. Dan kalian bayangkan bahwa dari 361 footer ini, yang setuju, yang mengatakan setuju sebesar 95%. Dan ingat, polling ini akan terus berjalan sehingga, dan ini kemungkinan akan terus bertambah footers ini kan. Dan terus nanti kita pantau lagi perkembangannya. Saya rasa pada hari Jumat mendatang itu akan mencapai 1.000 footers. Nah, kemudian saya akan bacakan beberapa respon yang Rangers berikan di kolom komentarnya. Yang pertama nih, saya sudah hampir 6 bulan naik terus bayarnya. Yang tadinya 80.000 jadi 200.000 rupiah. Ini saya sering salah menyebutkan angka, tapi kali ini saya jamin ini nggak salah sebut. Dari yang tadinya 80.000 menjadi 200.000. Pemakaian airnya sama. Air yang dinyalakan kalau pagi setelah selesai aktivitas saya matikan semua. Dan besok baru dibuka lagi begitu saya datangi kantor PDAM Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu dan bertanya, jawabannya adalah suruh diperiksa kilometernya. Astagfirullah wa tubu ilaih, katanya begitu. Dan kita berkaca pada video sebelumnya, memang ada pernyataan dari
PDAM Indramayu itu siap untuk mengembalikan. Namun pada intinya adalah ini adalah manajemen yang patut kita pertanyakan, dan PKSPD mengatakan bahwa ini diduga manajemen sampah. Kalau begini ceritanya bukan diduga lagi, tapi nyata-nyata manajemen sampah dan sangat buruk. Meskipun ada pernyataan ingin mengembalikan ketika ada kelebihan membayar, tentunya manajemen dari sebuah perusahaan itu tidak bisa hanya demikian tersebut gitu. Jadi harus benar-benar real, apa yang digunakan dengan apa yang dibayarkan itu harus sesuai, harus ada fairness, keadilan. Kemudian yang berikutnya nih, banget setuju, bahkan bukan di Dirut PDAM aja yang mesti dipecat di jajaran Pemda Indramayu, tapi biarlah itu hak Bupati Luki Hakim yang menentukan. Ini mungkin terlalu jauh ya, kalau misalkan Bupati terpilih itu udah dilantik baru dia punya hak prerogatif ya. Tapi untuk saat ini ya kita dorong untuk Dirut dan pegawainya yang kurang becus itu dipecat saja, kan begitu. Kemudian berikutnya, pecat aja semua jajaran petingginya, tarif makin mahal tapi kuantitas dan kualitas air buruk. Jadi sudah banyak ya yang menyatakan bahwa kualitas airnya itu nggak bagus, keruh, bahkan bikin gatal-gatal di badan. Setuju, tagihan PAM akhir-akhir ini aneh. Jadi selain kualitas, mereka juga memberikan kesaksian bahwa tarif PDAM Indramayu itu meningkat. Sekali lagi tidak dibarengi dengan kualitas air tersebut. Kemudian sangat setuju, tarif PDAM Indramayu sangat mahal sekarang ini. Pecat aja Dirutnya ya, gitu kan. Oh iya Pak, kualitas air di Jatisawit air kurang bagus, apalagi kalau air lagi keruh, mandi aja lengket, PAM mahal, janji-janji Pak Luki PAM mahal gimana nih? Nah ini sekaligus nagih janji juga mungkin kan ke depannya Pak Luki itu akan seperti apa mengenai PDAM Indramayu ini. Tapi yang jelas di sini dia memberikan kesaksian bahwa airnya itu kurang bagus, kemudian airnya keruh, buat mandi aja lengket kan. Ini saya nggak bisa bayangin ya, ketika kita mandi di air PDAM yang lengket itu bukan bikin kita bersih, bukan bikin kita seger, tapi malah penyakit kulit dan gatal-gatal kan gitu. Berikutnya, sudah berjalan 3 bulan air PDAM tidak keluar, tapi bayarnya malah tambah besar atau mahal. Keluhan kami lewat pembaca meter tidak pernah digubris. Nah ini mungkin saking banyaknya ya, ini kita berprasangka baik aja. Mungkin saking banyaknya, tadi aja udah 1.300 yang masuk pengaduan ke politisi PDIP Anggi Novia di Komisi 3 DPRD Kabupaten Indramayu. Bisa jadi saking banyaknya kan petugas yang terbatas gitu kan, jadi sehingga tidak bisa meladeni semuanya, makanya ini tidak digubris. Ini prasangka baiknya itu seperti itu. Atau jangan-jangan mentalitas dari pegawainya juga tidak bagus gitu, ketika ada komplain ya dibiarkan saja begitu kan. Nah, dan sekali lagi ya, di video sebelumnya kita udah sebutkan bahwa ini ada motif atau indikasi bahwa PDAM itu menerapkan tarif tidak sesuai dengan apa yang kita keluarkan, apa yang kita gunakan airnya tersebut, karena tidak berdasarkan meteran. Nah, ketika ada konsumen protes karena airnya itu kok sama saja dipakainya segitu, tapi lebih besar bayar PDAM-nya itu, karena ya memang tidak sesuai dengan meternya tersebut. Tapi ketika komplain itu tidak digubris gitu, dan ini adalah suatu ketimpangan antara perusahaan dengan konsumennya kan gitu tuh. Dan kita dorong untuk saat ini agar agar diaudit semua kan mengenai keuangan dari PDAM Indramayu ini, karena desakannya ini udah semakin nyata. Kalian bisa lihat sendiri, dari Komisi 3 pun sudah memanggil namun tidak hadir Dirutnya karena alasan sakit, namun tidak melampirkan surat keterangan dari dokter. Kemudian mungkin
kita bisa evaluasi ke depannya gitu. Dari yang sebelumnya gue sebutin mengenai pansel rekrutmen dari Dirut, nah itu perlu dibenahi agar benar-benar kualitas dari direktur utama dan pimpinannya ini bisa membawa PDAM Indramayu ini lebih baik lagi. Tadi ada prinsip akuntabilitas, transparansi, karena ini bukan perusahaan privat, perusahaan publik yang dimiliki oleh rakyat Indramayu. Kita berhak untuk meminta untuk mengaudit perusahaan tersebut, dan ada beberapa versi dari beberapa sumber yang mengatakan bahwa jangan-jangan ini dana dari PDAM Indramayu ini diselewengkan gitu. Karena bayangkan aja, itu PDAM Kabupaten Indramayu itu yang diungkapkan oleh Komisi 3 DPRD Kabupaten Indramayu sudah menghasilkan atau mendapat pemasukan sebesar 202 miliar rupiah, dan menjadi PAD itu sekitar berapa tadi kemarin itu 1,3 atau 1, sekian miliar ya kan. Dan ini perlu ada transparansi dan desakan publik semakin nyata. Mungkin itu saja videonya. Kalian tuliskan responnya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini.